Kebakaran hebat menghanguskan sebuah gudang penyimpanan kain dan kapas sintetis yang berada di Dusun Kerajan, Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya isi gudang yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah sulit untuk dipadamkan. Kobaran api membakar sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan bahan di Dusun Kerajan, Desa Weringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dini hari. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kain dan kapas sintetis membuat amukan si jago merah semakin menjadi. Tiupan angin yang cukup kencang juga membuat api terus berkobar hebat melumat seluruh isi gudang. Kebakaran terjadi saat gudang dalam keadaan kosong, di mana api pertama kali muncul dari atap gudang dan seketika langsung membesar. Selain bangunan gudang beserta isinya, sebuah mobil mewah dan sepeda motor juga ikut ludes terbakar. Ledakan. Ada ledakan ya? Ya, kayak mercon itu loh, mercon apa tuh? Kayak pesta itu kok. Biar gitu? Iya, biar. Yang tahu kan seperti orang pesta kembang api itu lah jadi. Kejadiannya belum bisa dipastikan. Ini orangnya pergi seperti itu. Yang terbakar kapal, mobil satu CRV dan kendaraan satu tangki. Belasan unit pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi baru mampu menjinakkan api setelah hampir 2 jam melakukan pemadaman. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, meski kerugian yang diderita pemilik gudang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Belasan rumah warga di Jatinegara, Jakarta hangus terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Sedikitnya 18 rumah warga di permukiman padat penduduk di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga dan menjalar ke bangunan sekitarnya. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Karena panik, 2 orang warga pingsan. Nggak tahu, tiba-tiba api udah langsung gede aja dari rumah tetangga nih, sebelah mama. Ibu, rumah ibu kena, Bu? Nggak tahu, tinggalin udah rapuh, udah banyak apinya. Ini apinya juga. Tapi ibu sempat bawa barang-barang nggak, Bu? Nggak ke bawah. Boro-boro, baju yang di bawah aja. Ini bahan dipakai, nggak ada yang di bawah. Untuk sementara, korban kebakaran dievakuasi ke pengungsian tak jauh dari lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui unsur Komando Armada 1 KRI John Lee 358 berhasil menangkap kapal tanker MT Strovolos yang melakukan pelanggaran di wilayah teritorial Indonesia di perairan Anambas, Kepulauan Riau. MT Strovolos diketahui merupakan buronan internasional terkait kasus penyelundupan bahan bakar. Penangkapan MT Strovolos, kapal tanker berbendera Bahamas berawal dari nota diplomatik Red Notice pemerintah Kamboja tertanggal 24 Juli 2021. Berisi permohonan untuk menahan kapal MT Strovolos berbendera Bahamas GT28.546 yang melakukan tindak pidana pencurian sekitar 300.000 barel minyak mentah dari Kamboja. Kapal MT Strovolos di Merah 90. KRI John Lee 358 yang mendeteksi keberadaan MT Strovolos di perairan Anambas langsung mendekat dan melakukan operasi penangkapan. Dari hasil penyelidikan awal, MT Strovolos dinakodai oleh SSM warga negara Bangladesh, membawa 19 orang ABK. 13 orang diantaranya berkewarganegaraan India, 3 orang warga negara Bangladesh, dan 3 orang warga negara Myanmar. Kapal buronan Kamboja itu memuat minyak mentah,
297.686,518 gross BBLS yang berlayar dari Thailand menuju Batam dengan tidak mengaktifkan Automatic Identification System ketika melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia dan bahkan melakukan lego jangkar tanpa izin di wilayah teritorial Indonesia. KRI John Lee 358 selanjutnya mengawal MT Strovolos menuju Lanal Batam pada Jumat 30 Juli 2021 untuk penyelidikan lanjutan. Jadi pada saat KRI John Lee berlayar di perairan Anambas, yaitu dari Natuna Utara menuju ke Batam, menemukan ada kapal yang sedang lego jangkar di perairan teritorial Indonesia. Setelah didekati dan diperiksa, kapal tersebut adalah motor tanker Strovolos berbendera Bahamas. Hasil pemeriksaan adanya dugaan awal bahwa kapal tersebut melaksanakan pelanggaran, yaitu melanggar Undang-Undang Pelayaran. Barang buktinya yang jelas kapal yang digunakan dan ada muatan berupa crude oil. Saat ini proses hukum perkaranya telah dilaksanakan penyerahan tahap 1 dari penyidik TNI AL kepada Kejaksaan Negeri Batam. Selanjutnya menunggu proses P21 atau dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa Ayus melaporkan. Australia membantu mengevakuasi 995 orang yang melarikan diri dari Afghanistan. Informasi selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.